Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mengawali kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera, mata pelajaran seni budaya dan prakarya tentang interval nada. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tangga nada, kemudian yang kedua adalah interval nada, yang ketiga jenis-jenis interval nada, yang keempat ciri-ciri bunyi interval nada. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang tangga nada. Tangga nada adalah susunan atau deretan nada-nada yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau pitch. Tangga nada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tangga nada diatonis. Ini khusus untuk musik modern atau kontemporer. Kemudian yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Ini khusus untuk lagu daerah atau lagu rakyat yang biasanya dimainkan dengan alat musik tradisional. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ingat pada pembelajaran di semester yang pertama, kita sudah membahas dua tangga nada ini lengkap dengan ciri-cirinya. Kita fokuskan kepada tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, susunan nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Atau nada dibacanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nada awalnya adalah C. Interval nadanya atau jarak nadanya dari C ke D adalah 1. Dari D ke E juga 1. E ke F setengah. F ke G itu 1. G ke A 1. B ke A ke B 1 dan B ke C adalah setengah. Ini interval nada atau jarak nada dari tangga nada diatonis mayor. Ya, biasanya penyebutan simbol dari C biasanya dibaca Do, kemudian D dibaca Re, E dibaca Mi, F dibaca Fa, G dibaca Sol, A dibaca La, dan B dibaca Si. Kemudian C juga dibaca Do, Do-nya Do tinggi. Ya, lambang solmisasinya ya seperti yang sudah kita tahu, Do itu lambangnya 1, Re 2, Mi 3, Fa 4, Sol 5, La 6, Si 7 dan Do adalah 1 titik atas, artinya nada Do tinggi. Ini susunan dari tangga nada diatonis mayor. Nah, ini contoh notasi balok dari lagu Aku Cinta Lingkungan karya Oli Hari Rusadi. Kita lihat ini adalah tangga nada diatonis mayor. Kenapa? Karena C-nya sama dengan Do. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C mayor karena tangga nada C-nya dinyanyikan sebagai Do. Ya, itu contoh dari partitur lagu Aku Cinta Lingkungan. Kemudian materi yang kedua adalah interval nada. Interval nada juga sudah kita pelajari di semester yang pertama.
Interval nada adalah jarak antara dua nada. Jadi interval itu selalu dibatasi oleh dua nada. Misalkan dari C ke D atau C ke E, atau dengan menggunakan nada solmisasi dari do ke re, do ke mi, do ke fa, dan seterusnya. Yang selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama itu namanya nada pangkal, nada kedua disebut dengan nada selang. Sebagai contoh misalkan interval nada C ke D. C adalah nada pangkal, D-nya adalah nada selang. Jadi nada pertama itu nada pangkal, nada kedua itu nada selang. Intervalnya atau jaraknya dari C ke D adalah 1. Seperti yang kita ketahui di tangga nada diatonis mayor, jaraknya dari C ke D adalah jaraknya 1. Kalau C ke E, artinya C ke D 1, D ke E itu 1, berarti C ke E itu jarak nadanya adalah 2. Materi yang ketiga, jenis-jenis interval nada. Setelah kita mengetahui apa itu interval nada, ternyata berdasarkan cara memainkannya, interval nada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah interval harmonis, yaitu 2 nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Misalkan nada C dengan nada D ya dibunyikan secara bersama-sama, atau nada D dengan nada E, nada D dengan nada F dibunyikan secara bersama-sama. Itu disebut dengan interval harmoni. Sedangkan yang kedua adalah interval melodis. 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Kalau C ke D berarti C dulu baru D. Nah, interval melodis ini terdiri dari 2. Ada interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval. Dari C ke D berarti naik ya. C ke E, atau dari do ke re, do ke mi. Dan interval nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Contohnya dari si ke la ke sol, sol ke fa, turun nadanya. Itu disebut dengan descending interval. Itu adalah dua jenis interval. Ada interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis yang dibunyikan secara bersamaan, melodis dibunyikan secara bergantian. Ini contohnya ya. Ada ascending interval dan descending interval. Nama-nama interval nada. Kalau dari C ke C ini tidak ada peningkatan, nadanya sama, atau dari do ke do itu ya, nadanya sama, itu disebut dengan langkah 1 namanya prime. Kemudian dari C ke D atau dari do ke re ini ya, kalau lambangnya C ke D di pengucapannya nama lainnya do ke re, itu langkah 2 disebut dengan secondo, 1 langkah jaraknya. Kemudian dari C ke E langkah ketiga, 2 interval jaraknya disebut dengan terz. C ke F disebut dengan quart, C ke G disebut dengan quint, C ke A disebut dengan sext, C ke B septim, dan C ke C tinggi itu disebut dengan oktav. Ini nama-nama interval nada yang harus kita pahami. Ciri-ciri bunyi nada interval. Nah, berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri bunyi sebagai berikut. Ini ada hubungannya dengan jenis-jenis interval yang tadi ya, yang sudah kita bahas. Interval prime itu artinya hanya terdengar satu nada saja. Misalkan 2 nada yang dibunyikan bergantian, do dengan do sama. Ya, itu sama dengan interval prime. Kemudian interval second, ya, artinya yang dibunyikan 2, dari do ke re, si ke do, hanya 1 langkah saja yang dibunyikan. Ya, sekon terdiri dari sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Nah, kalau tadi interval prime itu terdengar nyaman ya. Perbedaan dari sekon besar dan sekon kecil ini dari intervalnya. Kalau sekon besar berarti intervalnya 1, sekon kecil intervalnya setengah. Do ke re intervalnya 1 berarti sekon besar. Si ke do intervalnya setengah berarti sekon kecil. Kemudian yang ketiga interval terz. Yang tadi yang kita pelajari juga
ini touch besar atau maupun touch kecil, ini nyaman didengar konsonan sempurna, misalkan do sama mi. Kemudian yang keempat, interval kuat. Kuat murni selalu nyaman. Konsonan sempurna dari do ke fa. Ya, kalau kita bunyikan dari pianika, dari nada do ke nada fa itu terdengar nyaman. Ya. Kemudian yang kelima, interval queen. Queen terdengar nyaman. Ya, queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Ya, misalkan do ke sol. Ya. Kalau kita bunyikan dari nada do ke sol, itu terdengar kurang nyaman. Kemudian interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman. Misalkan dari do ke la, gitu ya. Atau dari re ke si. Nah, itu contoh dari interval seks. Kemudian yang ketujuh, interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman. Contohnya dari do ke si. Kemudian yang terakhir adalah interval oktav. Nah, interval oktav ini oktav murni terdengar nyaman ya. Dari do rendah ke do tinggi. Kalau kita bunyikan menggunakan pianika dari do rendah ke do tinggi, ini akan terdengar nyaman. Itu contoh atau jenis-jenis dari interval nada. Itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihan yang kalian kerjakan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.